Kita tidak serta-merta, ya, tidak serta-merta kalau kita bikin bisnis plan, apakah otomatis terjadi? Ya tidak ya. Kalau kita hanya modal bisnis plan langsung jadi, alangkah mudahnya hidup kita ya. Kita bikin bisnis plan. Bisnis plan, apakah akan terjadi? Apakah akan happen di tahun 2022 tanpa kita melakukan apa-apa? Tidak ya. Bisnis plan membutuhkan apa? Strategi dan taktik. Ya, ini saya ingat di awal saya melakukan Retail Zoom S setiap hari Selasa, saya menyampaikan ini. Strategi itu adalah what to do. Kalau Anda bikin bisnis plan, kemungkinan besar Anda tahu what to do. Karena di situ tercantum berapa sales yang harus Anda capai. Berapa gross margin yang harus Anda capai. Ya, berapa biaya yang diizinkan dan berapa net profit pada akhirnya. Anda tahu kok what to do-nya. Pertanyaannya, taktik ini loh. Berikutnya adalah taktik, yaitu how to do. Ya, orang bilang begini, sekali tujuan ditetapkan, ini tujuan nih. Ini pertanyaan klasik nih. Pak, setelah kita bikin bisnis plan, kalau meleset, terus kita mesti ngapain, Pak? Saya tanya balik ke Bapak Ibu. Bapak mau menuju ke suatu tempat. Ibu mau menuju ke suatu tempat. Terjadi hambatan. Di tengah jalan terjadi hambatan. Hambatan ya, selalu akan ada di dalam bisnis kita. Ya, COVID kan salah satu hambatan. Ya, regulasi suatu hambatan, pembatasan suatu hambatan. Pertanyaannya, apakah Anda pulang? Apakah Anda bilang, yuk pulang aja, yuk nggak jadi? Apakah Anda pulang? Saya kembalikan ke Bapak Ibu. Kalau Anda punya tujuan, Anda punya hambatan, Anda mau ngapain? Mau give up atau Anda bilang, oh, hambatan akan selalu ada. Saya bisa tempuh cara lain, kemudian saya akan tetap menuju ke sasaran saya. Nah, bagaimana kalau di sini ada hambatan lagi? Orang bilang banyak jalan menuju ke Roma, ya. Banyak jalan menuju ke Roma. Inilah yang kita kenali sebagai taktik, ya. Kita harus punya banyak taktik. Sekali tujuan ditetapkan. Jadi, Bapak Ibu, jangan lagi berpikir, kalau saya sudah menetapkan target sales saya, Pak, sepanjang 2022. Saya sudah tetapkan ini, Pak. Lalu ternyata saya gagal. Di Januari sudah meleset. Januari baru awal start, tidak berarti Anda akan kalah sepanjang tahun. Ya. Kalau Januari Anda baru mulai dan Anda terpeleset, Anda tidak mencapai, apakah Anda kalah? Belum, perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang, Anda bisa menempuh rute yang berbeda, gitu ya. Anda bisa menempuh rute yang berbeda sehingga Anda harus mencari tahu how. Cari tahu how to do. What to do-nya sudah jelas. Kalau Anda punya business plan, Anda pasti punya what to do. Yang sebagian besar dari kita suka menyerah adalah ketika menghadapi kenyataan bahwa mencapai apa yang kita inginkan tidak selalu mulus ya. Jalan itu tidak selalu lurus ternyata. Ya, kalau Anda ikut F1 Anda harus hafal rute, Anda harus hafal bentuk sirkuit karena jalan di sirkuit itu tidak pernah lurus. Ya, itu bukan sprint. Bukan lari jangka pendek. Anda itu larinya maraton. Hari demi hari membentuk hasil bulan, bulan demi bulan akan membentuk hasil 1 tahun. Ya, itulah mengapa saya menawarkan program mentoring bagi Anda yang belajar mandiri, tidak
bisa, maka Anda harus didampingi. Ya, pernah ada salah satu peserta workshop saya yang kemudian menjadi klien saya. Saya lihat bisnisnya oke, bisnisnya tumbuh pesat. Suatu hari saya ngobrol, saya belum confirm dengan beliau, jadi saya tidak sebut namanya ya, nggak enak kan belum confirm dengan beliau. Suatu hari saya ngobrol dengan beliau, saya bilang, kenapa Bapak mau konsultasi? Kenapa Bapak perlu didampingi? Dia bilang begini, dia bilang seorang Cristiano Ronaldo saja, sepak bola sangat ternama, boleh dibilang sangat nomor 1 sekarang ya, itu pun didampingi oleh pelatih, didampingi oleh mentor, didampingi oleh coach. Dia bilang, apalagi kita menjalankan bisnis, ya semua orang membutuhkan pendamping. Wah, waktu itu saya surprise ya, itu jawaban yang saya tidak duga bahwa dia akan menyampaikan itu ya, dan terbukti bahwa dia memang sangat memanfaatkan pendampingan tersebut sehingga bisnisnya memang moncer ya, bisnisnya moncer banget. Kalau kita masih memperdebatkan bisnis Anda tumbuh atau tidak tumbuh, kalau dia sudah pasti bisnisnya tumbuh ya. Tapi mudah-mudahan tetap demikian ya, karena yang bersangkutan sudah jarang kontak dengan saya, tetapi banyak hal yang mengagetkan dari orang-orang yang pernah ikut pelatihan, ikut mentoring, ikut konsultasi. Ada banyak kejutan ya. Mudah-mudahan nanti ada beberapa yang bersedia untuk sharing dengan saya. Silakan. Ini materi pembukaan kita, Mbak Riri. Ya, oke. Kita seperti biasa membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin tanya jawab. Silakan saja di chat room kita ya. Atau langsung raise hand. Oke. Terkait silakan, dengan tema di hari ini. kita buka Make it happen. Tanya jawab. Iya. Jadi sepertinya kalau terkait wabah itu udah kita anggap aja sebagai hal yang biasa ya Pak. Nah, itu tadi hambatan. Hambatan, ya. Selalu ada handicap ya. Oh iya, kalau belum ada yang bertanya, saya ingat sesuatu yang harus saya sampaikan. Beberapa hari yang lalu kan saya diundang menjadi narasumber oleh mentor saya ya. Oh ya, saya juga punya mentor ya. Saya juga punya mentor. Beberapa hari yang lalu mentor saya minta saya ikut memberikan materi karena dia meramalkan, biasalah futuristik suka meramalkan bisnis-bisnis yang akan booming di tahun 2022. Salah satunya adalah bisnis retail ya. Jadi dia minta saya bicara. Nah, saya punya beberapa pengalaman ya. Ada retail itu masih tumbuh nggak ya di tengah kontroversi tumbuh tidak tumbuh. Hasil terakhir ya 74% menyatakan tumbuh, di Q4 sudah menyatakan tumbuh ya. Beda banget waktu Q1 itu kebalik ya, kebalik, sekitar 70% menyatakan minus, sekitar 70% waktu itu menyatakan minus, tetapi di Q4 kebalik, 74% menyatakan bisnisnya tumbuh, mulai dari tumbuh 1 digit sampai 2 digit. Hanya sekitar bervariasi karena saya melakukan surveinya di beberapa tempat, 25 sampai 30%, 31% menyatakan bisnisnya tidak tumbuh. Jadi sebagian besar tumbuh. Pertanyaannya, mengapa ada yang tidak tumbuh? Salah satu yang saya perhatikan, mereka yang tidak tumbuh rata-rata tidak punya bisnis plan. Rata-rata yang tidak tumbuh, no business plan. Kenapa? Karena jawabannya begini ya, saya ulang lagi. Ketika Anda bikin bisnis plan, Anda pasti waktu merencanakan, Anda pasti merencanakan yang bagus. Betul nggak? Waktu kita rencana, masa kita rencana yang buruk, Mbak Riri? Iya, betul.
pasti rencananya bagus, pasti salesnya naik, pasti marginnya masih bagus, sehingga net profitnya menyatakan kita untung. Bahkan untungnya bisa lebih bagus dari tahun 2021. 21. Betul nggak? Logis ya. Waktu saya membantu memeriksa, ini bagi klien para pendengar Retail Zoom S yang bertanya, Pak, bagaimana memastikan bisnis plan saya bagus atau tidak? Saya jawab, Anda kan pasti mau yang Anda bikin itu bagus. Ukuran bagus apa? Ada growth ya. Iya. Ada growth dong. Growth apa? Sales maupun margin. Sales maupun margin. Penjualan maupun keuntungan. Atau profit ya. Sales atau profit. Itu alat ukurnya. Iya. Ya, jangan membuat sesuatu yang lebih buruk dari 2021. Lah, saya tanya, Anda ngapain? Ya, Anda ngapain kalau Anda bikin sesuatu yang lebih buruk daripada tahun lalu? Anda ngapain di 2022? Ini yang ingin saya ajak. Kalau Anda punya bisnis plan, make it happen. Bikin itu terjadi. Jadi bikin dulu bisnis plan yang bagus ya. Jangan bikin bisnis plan yang lebih jelek. Bikin yang bagus, make it happen. Kalau Anda tadi bilang ragu-ragu, tidak tahu caranya, saya tawarkan, ya Anda ikutlah mentoring. Ini tidak ada cara yang lebih ampuh, ya. Mentoring yang saya rancang nanti itu mentoring jangka panjang, bukan mentoring sebulan 2 bulan ya. Karena 61% tidak yakin. Bagaimana supaya Anda yakin? Salah satunya Anda cari bantuan. Baik, silakan. Ada chat ini dari Pak Robert Najwan. Setiap perusahaan ada keunikan dengan style tersendiri, apalagi perusahaan dengan status PT tertutup, karena memang belum go public. Jadi ada bagian tertentu tidak dapat dipublish ke umum termasuk di internal. Bagaimana kami bisa efektif efisien sebagaimana yang Bapak sebutkan, manakala kami misalnya andaikan tidak tahu. Angkap. Iya, ini banyak banget. Oke. Apalagi nih, misalkan andaikan tidak tahu real struktur biaya kami, besarannya, gross margin, net margin, ya kan, BEP dan sebagainya. Oke, saya jawab. Ya. Itulah sulitnya kalau kita menganggap bisnis ini milik kita sendiri. Hanya kita yang kelola, hanya kita yang tahu, rencana kita hanya kita yang tahu, orang-orang kita tidak tahu, maka sulit sekali bagi kita untuk menerapkan ilmu kepemimpinan kita. Kan pemimpin bilang, hey, ini kalau pemimpin ya, logikanya ya, pemimpin bilang, hey teman-teman, ini visi kita. Setinggi inilah yang ingin kita capai. Kalau Anda tidak bilang, mengapa Anda harus mencapai segini? Supaya apa? Pada akhirnya apa? Tantangan kita pada akhirnya. Ini loh. Tapi kalau kita hanya bilang, teman-teman, kita harus menaklukkan ini. Tanpa orang tahu mengapa. Apakah Mbak Riri termotivasi? Mbak Riri, yuk kita ke sini yuk. Terus Mbak Riri bilang, ngapain? Ngapain? Saya harus meyakinkan Mbak Riri. Begitu juga pemimpin. Pemimpin harus meyakinkan orang-orangnya mengapa kita harus menuju ke titik itu. Tanpa orang kita tahu, dia mendukung kita nggak? Mendukung. Gimana caranya mendukung? Ya kalau dia mau. Kan? Gimana mau? Tidak ada motivasi. Tidak ada motivasi Mbak Riri. Oh, I see. Mbak Riri saya ajak ke situ. Mbak Riri nggak tahu. Kenapa sih? Pak Kris, ngapain mesti ke situ? Emang nggak ada tempat lain? Contoh nih. Kita berdua sepakat nih. Yuk, makan siang yuk. Terus kemana ya? Ke sini aja.
Mbak Riri bingung, kenapa mesti pergi ke sejauh itu? Katakan temannya agak jauh ya. Kenapa? Kenapa mesti ke situ? Tugas saya menjelaskan ke Mbak Riri. Begitu Mbak Riri bilang, oh iya benar-benar. Ayo, termotivasi kan? Ya. Begitu juga di dalam bisnis. Kita punya pasukan begitu banyak. Pak Robert punya pasukan begitu banyak. Pak Robert bilang, kita ke sana. Terus pertanyaannya, why? Pokoknya ke sana. Kamu nggak perlu tahu. Kamu nggak perlu tahu. Pokoknya kita ke sana. Bisakah kita memotivasi orang-orang kita? Kemungkinan besar tidak, Pak Robert. Kemungkinan tidak. Hanya segelintir orang yang tahu persis, orang-orang dekat Bapak yang tahu persis, mengapa Bapak harus segitu, supaya kita tumbuh sekian persen, supaya margin kita nanti, net profit kita sekian. Hanya orang-orang tertentu yang termotivasi. Lantas dia yang Bapak bilang, dorong ya anak-anak kamu, dorong, kita harus capai target, harus kendalikan biaya ini. Semua itu menjadi pekerjaan super berat. Manakala orang kita tidak tahu persis apa yang mau dicapai. What to do. Ketika orang kita tidak tahu what to do, itu pekerjaan super berat, Pak. Karena bisnis plan, waktu disusun, melibatkan para pihak. Melibatkan para pihak. Siapa itu para pihak? Ya. Orang operation. Ini. Orang operation terlibat di sales, orang marketing, finance, accounting, HRD. Kita mau mencapai sales tertentu, kita butuh apa? Butuh sumber daya, butuh manusia. Urusan HRD, butuh uang, finance, accounting harus pikirkan. Butuh apa lagi? Butuh marketing communication. Terus kita akan mencapai target gross margin. Siapa yang akan bertanggung jawab? Merchandising. Tapi bagaimana merchandising mewujudkan gross margin tersebut? Harus tahu how to do. Betul nggak? Ya. Finally, how to do. Jadi, sebagai kesimpulan, saya takut terpancing jadi panjang lebar. Kesimpulannya, Pak Robert, Anda mau mencapai tujuan Anda, tanpa orang-orang Anda tahu why, mengapanya, the reason, misinya, Anda walk alone. Ya. Anda walk alone. Kan ada pepatah, jika Anda mau cepat, jalanlah sendirian, cepat. Tapi kalau Anda mau berhasil dan jangka panjang, Anda mau jalan jauh, Anda libatkan. Ingat, ini bukan sprint. Kalau sprint sendirian, gak usah rame-rame. Maraton perlu durability. Tanpa support tim Anda, bagaimana Anda bisa mencapai itu alone? Nggak bisa. Kita kan leader, kita kan manager. Leader or manager ya, pilih. Seharusnya manajer berkualitas leader, leader berkualitas manager. You cannot walk alone. Anda tidak bisa jalan sendirian. Manajer begitu dia jalan sendirian, he is not a manager. Manajer adalah orang yang mencapai tujuan menggunakan sumber daya yang diberikan. Uang, mesin, manusia, material, method, time. Dia gunakan untuk mencapai tujuan. If you walk alone, you are not manager. If you walk alone, you are not a leader. Leader never alone. Leader mengajak orang-orang mencapai tujuan. Itu definisi sederhana dari leader. Oke, Pak Robert. Tanya pada pimpinan perusahaanmu. Is he a leader? Is she a leader? Or is she a manager? Yang manapun jawaban dia, you cannot walk alone. You need people. Anda membutuhkan orang-orang together with you. Bersama Anda. Anda nggak bisa jalan sendirian. Itu jawabannya. Thank you. Pertanyaannya menarik. Ya, silakan yang lain. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and